Malam senyap, karena diam adalah awal kengerian. Sebelum kita mulai atau lanjut di episode 2, alangkah baiknya kalian dengarkan dulu episode 1 agar ceritanya tidak terskip. Terima kasih. Wira terbangun saat matahari sudah tinggi. Bukan cahaya yang membangunkannya, melainkan rasa sesak di dada. Seperti paru-parunya lupa bagaimana cara bekerja dengan benar. Ia tersedak napas pertama, lalu batuk panjang sampai tenggorokannya terasa perih. Ia mencoba membuka mata. Langit-langitnya kayu, retak-retak, dan banyak tali-tali doa tergantung di sudut ruangan. Bau asap kayu dan tanah basah memenuhi hidungnya. Ini bukan gudang, bukan juga kamarnya. Jangan bangun cepat. Nafasmu belum stabil. Suara tua terdengar dari sampingnya. Wira memiringkan kepala. Di dekat pintu, Mbah Karto duduk bersila, sedang menghaluskan sesuatu dengan batu kecil. Serbuk hitam jatuh ke kain putih di pangkuannya. Ini di mana? Rumah atau yang paling mendekati? Jawab Mbak Karto singkat. Wira mencoba duduk. Dunia langsung berputar. Mbah Karto berdiri cepat, menekan bahu Wira dengan satu jari, tepat di titik antara leher dan pundak. Diam, katanya tegas. Tekanan itu aneh, tidak sakit, tapi membuat seluruh tubuh Wira tenang paksa. Seperti mesin yang dipaksa berhenti, nafasnya melambat dengan sendirinya. Kamu selamat bukan karena kuat, tapi karena yang datang kemarin cuma penagih kecil. Lanjut Mbak Karto. Kata kecil membuat tengkuk Wira dingin. Mbah, lengan saya. Wira menelan ludah. Ia mengangkat tangan kirinya. Hitam itu masih ada, lebih jelas sekarang. Membentuk pola seperti akar yang menjalar dari pergelangan ke arah siku. Tidak menyebar cepat, tapi terasa hidup. Mbah Karto mengangguk. Tandanya sudah jadi. Tanda apa? Tanda bahwa nafasmu pernah kamu gadaikan. Wira memejamkan mata. Ini bisa dihilangkan. Mbah Karto diam sejenak. Tidak bisa dihilangkan, tapi bisa dikendalikan, bukan dihapus. Katanya akhirnya. Jawaban itu lebih menakutkan dari kata tidak. Mbah Karto menuangkan air dari teko tanah liat ke mangkuk kecil. Airnya keruh. Ada serpihan daun dan sesuatu yang hitam mengambang. Minum. Wira ragu. Itu apa? Air dan penyangga, jawab Mbah Karto. Wira meneguknya. Rasanya pahit, getir, dan panas. Begitu cairan itu turun ke tenggorokannya, dadanya seperti ditarik dari dalam. Ia terbatuk keras, hampir muntah, tapi Mbah Karto menahan dagunya. Telan. Wira menurut. Beberapa detik kemudian, rasa sesak di dadanya berkurang. Tidak hilang, tapi tertahan, seperti luka yang dijahit kasar. Itu akan tahan 3 hari. Setelah itu, kamu harus belajar nafas dengan benar, kata Mbak Karto. Bernafas aja harus belajar, jawab Wira. Mbak Karto menatapnya tajam. Kamu sudah tahu akibatnya kalau salah. Wira terdiam. Dengar baik-baik. Ini aturan pertama.
Jangan pernah pakai ilmu saat emosimu naik. Mau itu takut, marah, atau panik. Itu semua adalah undangan. Undangan buat siapa? Untuk apapun yang lapar. Sore menjelang, cahaya jingga masuk dari celah jendela kayu. Wira duduk bersandar. Tubuhnya masih lemah, tapi pikirannya tidak bisa diam. Mbah, makhluk kemarin bakal balik. Mbah Karto tersenyum tipis. Bukan dia yang saya khawatirkan. Terus, siapa? Orang. Wira mengernyit. Orang? Kamu pakai kitab yang bukan milikmu. Kitab itu pernah punya tuan. Dan orang-orang berilmu tidak suka barangnya berpindah tangan, kata Mbah Karto. Wira merinding. Jadi sekarang saya diburu? Belum. Tapi kamu sudah masuk peta, jawab Mbah Karto lagi. Mbah Karto berdiri, mengambil bungkusan kain hitam dari lemari kayu. Ya, kitab itu. Kamu mau hidup lama? Tanya Mbah Karto. Wira menatap kitab itu, lalu lengannya yang menghitam. Ia mengangguk pelan. Bagus, besok malam kita mulai belajar, kata Mbah Karto. Belajar apa? Mbah Karto membuka sedikit kain penutup kitab. Simbol di sampulnya berdenyut halus, hampir tidak terlihat. Cara bertahan dan cara berantem tanpa mati konyol, katanya. Di luar, angin malam mulai bergerak. Dan jauh dari rumah kecil itu, ada sesuatu atau seseorang yang mulai menyadari nama Wira disebut untuk kedua kalinya. Kini malam turun tanpa peringatan. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin. Rumah kayu Mbah Karto berdiri dalam keheningan yang terlalu rapi. Seperti dunia sedang menahan nafas. Wira berdiri di halaman tanah, bertelanjang kaki. Tanahnya dingin, sedikit lembab, menusuk ke telapak kakinya. Lengannya yang menghitam terasa lebih berat dari biasanya. Seolah ada beban tambahan yang menggantung di sana. Berdiri tegak. Kalau punggungmu bungkuk, nafasmu bocor, kata Mbah Karto dari depan. Wira meluruskan badan. Mbah Karto berjalan memutarinya perlahan. Setiap langkahnya tidak berbunyi. Orang tua itu berhenti di belakang Wira, menempelkan dua jarinya di tulang punggung bawah. Tarik, katanya. Wira menarik nafas dalam. Seketika dadanya terasa sempit. Berhenti, salah, kata Mbah Karto cepat. Wira menghembuskan nafas dengan tersentak dan terbatuk. Kamu narik udara, bukan nafas, lanjut Mbah Karto. Apa bedanya? Nafas itu hidup, udara itu cuma isi, jawabnya. Ia menekan titik yang sama lagi. Tarik, ulangnya. Kali ini Wira mencoba pelan, sangat pelan. Ia merasakan sensasi aneh di dada. Bukan masuk, tapi berputar. Seperti ada sesuatu yang bergerak mengikuti tarikan itu. Tanda hitam di lengannya berdenyut. Wira tersentak. Mbah, jangan berhenti. Rasakan, potong Mbah Karto. Rasa panas muncul dari pergelangan tangan, menjalar ke siku. Bukan panas membakar, tapi tekanan, seperti cairan kental mengalir di bawah kulit. Wira mengerang, kakinya melemah. Kalau kamu berhenti sekarang, itu bukan latihan, itu bunuh diri, kata Mbah Karto dingin. Wira bertahan,
Keringat mengalir dari pelipisnya. Nafasnya pendek-pendek, tapi ia memaksa ritmenya tetap stabil. Perlahan, panas itu berhenti menyebar, berubah menjadi diam. "Bagus," gumam Mbah Karto. Ia menarik jarinya. Wira jatuh berlutut, terengah. Tanah terasa nyata, kasar, dan dingin. Ia menatap lengannya. Pola hitam itu tidak bertambah, tapi jelas lebih tegas. "Ini normal. Ini harga, dan kamu baru bayar cicilan pertama," jawab Mbah Karto. Mbah Karto mengambil sebilah bambu tipis, panjangnya kira-kira 1 lengan. Ia melemparkannya ke tanah di depan Wira. "Ambil," katanya. Wira bangkit mengambil bambu itu. Terasa ringan. "Sekarang pertahankan diri." "Dari apa?" Wira mengernyit. Mbah Karto tidak menjawab. Bayangan di bawah pohon mangga di sudut halaman bergerak. Wira merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia berbalik cepat. Dari kegelapan muncul sosok rendah, berjalan merangkak dengan gerakan patah-patah. Tubuhnya seperti diselimuti kain tanah. Wajahnya tertutup rambut kusut. Makhluk itu berhenti beberapa meter darinya. "Ini latihan." "Ini tes. Kalau kamu mati, berarti kamu belum layak," jawab Mbak Karto. Makhluk itu meloncat. Wira refleks mengangkat bambu, menahan serangan itu. Benturan terjadi, bukan fisik sepenuhnya, tapi cukup membuat lengannya bergetar. Bau tanah dan busuk menyeruak. Ia teringat kata-kata Mbak Karto. "Jangan pakai emosi." Wira menahan panik. Ia mengatur nafas, memaksa ritmenya stabil. Saat makhluk itu menyapu lagi, Wira menggeser kaki, memutar bambu, dan menahan, bukan memukul. Benturan kedua terasa lebih ringan. Makhluk itu menggeram, mundur setengah langkah, seolah bingung. Wira sadar, ia tidak melawan tubuhnya, tapi niatnya. Makhluk itu menyerang lagi, tapi kali ini lebih cepat. Wira nyaris terlambat. Cakar makhluk itu menyentuh lengannya yang menghitam. Rasa dingin menusuk. Tanda hitam itu bereaksi. Pola di bawah kulit bergerak, memadat ke titik sentuhan. Makhluk itu tersentak, mengeluarkan suara melengking. Ia terlempar ke belakang, jatuh berguling di tanah. Wira terpaku. "Gue gak ngapa-ngapain." Mbak Karto mengangguk pelan. "Itu yang saya takutkan." "Takut kenapa?" "Karena hutangmu mulai bisa membalas." Makhluk itu bangkit lagi, tapi kini gerakannya ragu. Ia menatap Wira, lalu Mbak Karto, lalu mundur ke bayangan pohon, menghilang seperti asap. Keheningan kembali. Wira menurunkan bambu, nafasnya terengah. "Itu kabur." "Iya, dan itu masalah," kata Mbak Karto. "Kenapa?" "Karena sekarang bukan cuma kamu yang mengenal dunia ini. Dunia ini mulai mengenal kamu," jawabnya. Mbah Karto menepuk bahu Wira. "Cukup untuk malam ini." Wira mengangguk, tubuhnya gemetar kelelahan. Ia berjalan tertatih masuk rumah, duduk di ambang pintu. Di kejauhan, di balik pepohonan, sesuatu sedang bergerak. Bukan makhluk latihan tadi, tapi lebih tinggi, lebih tenang, dan sepasang mata bukan menyala, bukan gelap, tapi mengamati. Wira tidak melihatnya, tapi tanda hitam di lengannya berdenyut pelan, seolah menyadari tatapan itu. Wira terbangun sebelum fajar, bukan karena mimpi, melainkan karena tanda hitam di lengannya berdenyut. Pelan tapi teratur, seperti ketukan pintu dari dalam tubuhnya sendiri. Ia mencoba membuka mata. Ruangannya gelap, tapi tidak kosong. Udara terasa lebih berat dari biasanya, bukan karena tekanan,
melainkan perhatian. Seolah sesuatu sedang berdiri di sudut, mengamati tanpa niat langsung menyerang. Wira duduk perlahan, mengatur nafas seperti yang diajarkan Mbah Karto. Tarik, rasakan putarannya, lalu lepas. Tapi denyut itu tidak berhenti. Bangun juga kamu. Bagus, berarti belum keburu diambil. Suara Mbah Karto terdengar dari luar kamar. Wira menelan ludah. Diambil? Sama siapa, Mbah? Yang datang kedua, jawabnya datar. Mbah Karto sudah berdiri di halaman ketika Wira keluar. Kabut tipis menyelimuti tanah, tidak tebal, tapi cukup untuk mengaburkan jarak. Bau tanah basah bercampur sesuatu yang manis, tapi terlalu manis. Itu bau apa? Tanya Wira. Ini bau pancing, dan kamu umpannya, jawab Mbah Karto. Wira membeku. Mbah, tapi terlambat. Dari balik kabut, suara langkah terdengar. Bukan suara langkah yang berat, bukan juga cepat, tapi teratur dan sadar diri. Sosok itu muncul perlahan. Tubuhnya menyerupai manusia. Tingginya sedang, berpakaian lusuh seperti pengelana. Wajahnya terlihat normal, tapi terlalu normal. Mata hitamnya menatap Wira dengan fokus yang membuat tengkuknya dingin. Pagi, katanya ramah. Suara manusia jelas dan tenang. Wira refleks mengangkat bambu latihannya. Nafasnya tersendat. Itu bukan, bisiknya. Bukan manusia, tapi juga bukan binatang, potong Mbah Karto. Sosok itu tersenyum tipis. Kasar sekali penyambutannya. Ia melangkah mendekat satu langkah. Kabut di sekitarnya berputar pelan, seolah memberi jalan. Kau Wira, katanya, bukan bertanya. Wira merasa perutnya mual. Lo tahu nama gue? Tentu. Nafasmu masih hangat, mudah dilacak. Tanda hitam di lengan Wira berdenyut dengan keras. Nalurinya berteriak untuk menyerang atau lari. Tapi kata-kata Mbak Karto terngiang tiba-tiba. Yang pintar ingin bicara dulu. Apa maumu? Tanya Mbak Karto. Makhluk itu menoleh, senyumnya menghilang. Kau bukan targetku. Yang aku cari adalah itu. Matanya kembali ke Wira, tepat ke lengannya. Hutang kecil, tapi baunya menarik. Wira menahan nafas. Gue gak ngutang sama lo. Makhluk itu tertawa pelan. Semua yang bernafas mempunyai utang. Ia mengangkat tangannya. Di udara, garis-garis tipis muncul. Bukan raja seperti Wira, tapi ikatan. Tanda-tanda itu berkilat samar, lalu menghilang. Wira merasa kepalanya pening. Kamu salah tarik nafas. Itu celah, kata makhluk itu lembut. Mbah Karto bergerak cepat. Ia menghentakkan tongkatnya ke tanah. Cukup, ini wilayahku. Makhluk itu berhenti, menatap tanah, seperti menimbang. Wilayahmu menyusut Karto, dan muridmu menarik. Kata murid membuat Wira merinding. Lalu makhluk itu mundur selangkah, dan kabut menebal. Kita akan bertemu lagi Wira. Lain kali jangan biarkan nafasmu bocor. Lalu menghilang. Kabut tersapu angin pagi. Halaman kembali sunyi. Wira terjatuh berlutut. Kepalanya berdenyut hebat. Ia muntah cairan pahit, bercampur dengan darah tipis. Gue salah apa?
Suaranya gemetar. Mbah Karto jongkok di depannya. Kamu mencoba menahan rasa takut dengan nafas, dan itu salah. Terus, gimana yang benar? Kamu harus mengakuinya. Ilmu bukan buat nutup emosi, tapi ilmu buat lewat di dalamnya. Pada siang harinya, setelah Wira agak pulih, Mbah Karto membuka kain pembungkus kitab. Kamu perlu tahu, biar kamu gak buta, katanya. Ia membuka halaman tertentu. Tulisan tangan di sana lebih kasar, lebih emosional. Tidak seperti catatan teknis sebelumnya. Jika kamu membaca ini, berarti aku sudah mati atau menghilang. Jangan percaya nafasmu sendiri. Dan jangan pernah ajari orang yang terlalu cepat belajar. Wira menelan ludah. Siapa yang nulis ini? Namanya Rangga Wiratmaja. Dulu dia orang pintar, tapi terlalu pintar. Apa yang terjadi sama dia? Lalu Mbah Karto menutup kitab itu perlahan. Dia mencoba berhenti berhutang, dan dunia tidak suka itu, katanya. Wira menatap lengannya lagi. Hitam itu berdenyut pelan, seolah mengenali nama itu. Jadi gue ngikut jejak orang mati. Mbah Karto menatapnya lama. Kalau kamu tidak hati-hati, kamu akan mengulang akhirnya, katanya. Di luar, angin bergerak. Daun-daun bergesekan pelan, membentuk suara seperti bisikan nama, Wira. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar. Musuh terbesarnya mungkin bukan makhluk malam, melainkan ilmu itu sendiri. Malam itu datang terlalu cepat. Langit belum sepenuhnya gelap ketika tanda hitam di lengan Wira kembali mengencang. Seperti tali yang ditarik mendadak. Nafasnya terhenti sesaat, lututnya melemas. Mbah, panggilnya pelan. Mbah Karto yang sedang duduk di beranda langsung berdiri. Wajahnya menegang, bukan panik, tapi siaga penuh. Masuk, ambil bambu, jangan bawa kitab, katanya singkat. Kenapa? Karena yang datang malam ini tidak mau bicara, jawab Mbah Karto. Udara berubah, bukan dingin, bukan panas, tapi kosong. Suara alam menghilang satu persatu. Tidak ada serangga, tidak ada angin. Bahkan suara nafas Wira terasa terlalu keras di telinganya sendiri. Dari batas perkarangan, tanah mulai menghitam. Bukan seperti bayangan, lebih seperti noda minyak yang menyerap perlahan, mengikuti kontur tanah, menuju rumah. Berdiri di belakang saya, perintah Mbah Karto. Wira menurut. Dari noda hitam itu, ada sesuatu yang naik. Tubuhnya tinggi, lebih besar dari makhluk sebelumnya. Bentuknya tidak stabil, kadang menyerupai manusia, kadang hanya gumpalan gelap dengan anggota tubuh yang salah jumlah. Tidak ada wajah, hanya rongga. Penagih tingkat 2, sudah berani datang sendiri, gumam Mbah Karto. Makhluk itu tidak menunggu, ia menyerang tanpa suara. Tanah di depan mereka meledak, melemparkan pecahan lumpur dan batu. Wira tersungkur ke belakang. Mbah Karto tetap berdiri, satu kakinya menghentak tanah. Diam, satu kata. Udara membeku. Makhluk itu berhenti di tengah gerakan. Tubuhnya bergetar keras, seolah ditahan oleh tangan raksasa yang tak terlihat. Tapi itu hanya sepersekian detik. Makhluk itu memaksa. Tekanan di udara berderak. Wira merasakan darah mengalir dari hidungnya lagi, tanpa disentuh. Kamu lihat, ilmu itu bukan untuk menang, tapi untuk menahan. Makhluk itu merobek tekanan itu dan menghantam ke samping. Mbah Karto terlempar, membentur tiang rumah kayu retak keras. "Mbah!" teriak Wira.
Makhluk itu berbalik ke arah Wira. Tanda hitam di lengannya meledak panas. Rasa marah, takut, dan putus asa bercampur. Nafas Wira kacau. Dunia di sekelilingnya meredup. Fokus ke satu titik. Makhluk itu. Bunuh. Pikiran itu bukan miliknya. Wira melangkah maju. Berhenti! Teriak Mbak Karto. Tapi sudah terlambat. Wira menarik nafas terlalu dalam. Raja yang tidak pernah ia pelajari terbentuk spontan. Bukan di udara, tapi di bawah kulitnya sendiri. Tanda hitam itu menyebar cepat, menjalar ke bahu. Makhluk itu tertarik, seperti besi ke magnet. Bagus. Bisik sesuatu di kepala Wira. Benturan terjadi, dan realitas robek. Gelombang tekanan menghantam pekarangan. Pohon mangga tumbang, dinding rumah retak. Wira terpental, tubuhnya menghantam tanah keras. Ia menjerit, bukan karena sakit fisik, tapi karena ia merasakan sesuatu keluar dari dirinya. Kenangan kecil, suara, wajah samar yang langsung menghilang. Makhluk itu menjerit balik, tidak mundur, justru ia mendekat. Mbah Karto berdiri tertatih, matanya merah, nafasnya berat. Kalau kamu teruskan, kamu bukan lagi Wira. Katanya keras. Ia menghantam tongkatnya ke tanah sekali lagi. Kali ini bukan kata yang keluar, tapi raja tua yang membara di udara. Simbol-simbolnya kasar, penuh bekas luka. Bukan ditulis, tapi dipaksakan. Udara runtuh seketika. Makhluk itu terjerembab. Tubuhnya tertekan ke tanah seperti dipaku. Tanah di bawahnya berubah menjadi hitam pekat. Mbak Karto mendekat, setiap langkahnya berat. Dengar baik-baik, dia belum milikmu. Katanya dingin. Ia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, lalu menghujamkannya ke tanah di samping makhluk itu. Pulang. Satu kata. Tapi dunia patuh. Makhluk itu terseret mundur. Tubuhnya terurai menjadi noda hitam yang menguap cepat. Tersedot ke tanah. Pekarangan kembali sunyi. Sunyi yang sakit. Wira tergeletak tak bergerak. Mbah Karto berlutut di sampingnya, menekan dada Wira dengan dua jari. Nafas Wira tersentak kembali, kasar dan menyakitkan. Bodoh, kamu hampir menyerahkan dirimu. Wira membuka mata setengah. Gue hampir bunuh dia. Kamu hampir jadi dia. Jawab Mbah Karto. Ia menatap lengan Wira. Hitam itu kini menjalar sampai bahu, lalu berhenti. Seolah ada batas yang dipaksa. Dengar, mulai sekarang, setiap kali kamu pakai nafas dalam kondisi emosi, kamu memberi mereka pegangan. Wira terdiam, air mata bercampur darah di wajahnya. Kalau begitu, gue harus gimana? Mbah Karto menatap malam, lalu kembali ke Wira. Kamu harus belajar memilih. Kapan bertahan, kapan melawan, dan kapan melepaskan. Di kejauhan, tanah bergetar pelan, seperti tawa yang tertahan. Karena malam itu, hutang Wira resmi naik tingkat. Wira terbangun menjelang pagi, bukan di kamarnya, bukan juga di lantai. Ia terbaring di balai-balai kayu di dalam rumah. Tubuhnya berbalut kain tipis yang masih lembab. Setiap nafas terasa berat, seperti ada beban kecil yang digantung di dalam dadanya. Tidak menyakitkan, tapi selalu mengingatkan bahwa ada yang tidak lagi utuh. Ia mengangkat lengan kirinya. Hitam itu tidak hilang. Kini ia membentuk pola lebih jelas, menyerupai urat tambahan yang menyatu dengan kulit. Saat Wira menggerakkan jarinya, pola itu ikut bergerak, seolah memiliki ritme sendiri. Bangun juga. Suara Mbah Karto terdengar pelan. Orang tua itu duduk di dekat tungku, membakar sesuatu yang mengeluarkan asap tipis beraroma getir. Wajahnya terlihat lebih tua pagi itu.
Garis-garis lelah yang kemarin tersembunyi kini tampak jelas. "Mbah, saya masih Wira." Suara Wira lirih. Mbah Karto tidak langsung menjawab. Ia menunggu asap itu menipis, lalu mendekat. "Kamu masih Wira, tapi tidak sepenuhnya bebas," katanya akhirnya. Jawaban itu menghantam lebih keras dari yang Wira duga. Apa yang gue lakuin semalam? Gue merasa ada yang hilang. Mbah Karto duduk di sampingnya. "Kamu kehilangan ambang, batas alami antara dirimu dan dunia bawah," kata Mbah Karto. Wira menelan ludah. "Itu artinya apa?" "Itu artinya kamu akan lebih cepat melihat, lebih cepat didatangi, dan lebih cepat dipakai," lanjut Mbah Karto pelan. Wira memejamkan mata, tarikan nafasnya bergetar. "Ini salah gue. Kalau gue gak buka kitab itu..." "Bukan cuma salahmu, dan itu yang harus kamu pahami," potong Mbah Karto. Mbah Karto berdiri, mengambil kitab yang kini disimpan di dalam peti kayu kecil. Ia membukanya perlahan. "Rangga Wiratmaja, orang yang nulis kitab itu, pernah belajar pada saya." Wira membuka matanya. "Mbah, gurunya?" "Separuh, sisanya dia curi," jawab Mbah Karto. Kata itu menggantung berat. "Dia seperti kamu, cepat belajar, terlalu cepat, dan punya satu masalah yang sama. Apa? Tidak mau menerima harga." Wira teringat tulisan di kitab itu. "Jangan percaya nafasmu sendiri." Rangga ingin bebas dari hutang. Dia pikir kalau berhenti bernafas dengan cara dunia, dunia akan melepaskannya. Dan Dunia tidak suka ditinggal. Dia menghilang. Tubuhnya tidak pernah ditemukan. Tapi jejaknya masih ada, jawab Mbah Karto dingin. Mbah Karto menatap lengan Wira. "Sekarang jejak itu pindah ke kamu." Siang hari, hujan turun rintik-rintik. Wira duduk di beranda, menatap halaman yang kemarin porak-poranda. Pohon mangga sudah tumbang. Tanah menghitam di beberapa titik. "Mbah, kalau gue berhenti sekarang," katanya pelan. Mbah Karto berdiri di ambang pintu. "Kamu bisa," jawabnya jujur. Wira menoleh cepat. "Bisa." "Kamu bisa pergi, hidup seperti biasa, kerja, tidur, makan. Harapan kecil menyelinap di dada Wira. Tapi kamu akan mati dalam keadaan dipakai, bukan sebagai dirimu," kata Mbah Karto. Suaranya menurun. Harapan itu runtuh. Kalau gue lanjut, "Kalau kamu lanjut, kamu mungkin mati juga," kata Mbah Karto. Wira tertawa pendek, getir. Pilihan gue jelek semua. "Memang ilmu tidak pernah adil," jawab Mbah Karto. Hujan makin deras. Air menetes dari atap, membentuk irama pelan. "Ada yang tahu tentang kitab itu?" tanya Wira. Mbah Karto mengangguk. "Ada "Siapa?" orang-orang yang menyebut diri mereka penjaga keseimbangan. Padahal kebanyakan cuma penjaga kepentingan," katanya. Wira merasakan tengkuknya dingin. "Mereka bakal datang." "Sudah,
Mereka hanya menunggu kamu cukup matang untuk diambil, jawab Mbak Karto. Malam turun lagi, Wira berbaring. Tidak benar-benar tidur. Setiap kali matanya terpejam, ia mendengar nafas lain di sela nafasnya sendiri. Tidak jelas milik siapa. Di luar rumah, seseorang berdiri di bawah hujan. Jaraknya jauh, tapi ia tidak mendekat. Ia mengenakan jaket gelap, wajahnya tertutup bayangan. Di tangannya tergenggam sesuatu yang dibungkus kain putih. Ia membuka kain itu sedikit. Sebuah simbol, sama seperti yang ada di dalam sampul kitab. Orang itu tersenyum tipis. Jadi kamu yang nerusin, gumamnya pelan. Semoga kamu lebih lama bertahan, Wira. Di dalam rumah, tanda hitam di lengan Wira berdenyut kuat, seolah mendengar namanya dipanggil dari jauh. Wira membuka mata, dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasakan sendirian di dalam tubuhnya sendiri.